Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran tentang lempar cakram. Selamat datang di channel Rizky Pindo. Sejarah lempar cakram. Lempar cakram merupakan salah satu dari cabang olahraga atletik nomor lempar, yang dimana sang atlet harus melemparkan cakram sebanyak maksimal 3 kali dalam setiap perlombaan. Untuk memperoleh jarak lempar terjauh pada lapangan khusus lempar cakram dengan beberapa peraturan yang mengikat. Sementara cakram itu sendiri ialah sebuah benda yang terbuat dari bahan dasar kayu berbentuk piring berbingkai sabuk besi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lempar cakram ini adalah salah satu dari nomor lomba atletik lempar yang menggunakan sebuah benda kayu berbentuk piring bersabuk besi atau bahan lain yang berbentuk bulat pipih yang dilemparkan. Menurut catatan sejarah, lempar cakram merupakan salah satu dari nomor atletik lempar yang mana dapat kita jumpai dalam sebuah buku karangan Homerus berjudul Odyssey pada zaman purba. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa gerakan dasar dari atletik adalah jalan, lari, lompat, dan lempar yang telah diketahui sejak zaman kuno. Tak lain, manusia pada zaman kuno tersebut melakukan gerakan jalan, lari, lompat, dan juga lempar yang semata-mata hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di alam liar. Sebab di masa itu hidup mereka sangatlah tergantung dengan efisiensi jasmaninya. Jika mereka kurang tanggap dalam berjalan, berlari, melompat, atau bahkan melempar, maka mereka nantinya akan tewas karena kelaparan atau menjadi bangsa hewan buas, atau juga dapat menjadi salah satu korban bencana alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia sejak zaman dahulu sudah menyadari akan manfaat ketahanan dari berjalan jauh, kecepatan lari, ketangkasan, dan melempar. Sehingga sebagian orang berpendapat bahwa atletik merupakan cabang olahraga yang tertua di dunia. Bangsa Belanda pun menyebut atletik sebagai atletik is a mother the sporten, yang berarti atletik adalah induk dari seluruh cabang olahraga. Meski gerakan dasar atletik telah dikenal semenjak adanya manusia di muka bumi, namun untuk perlombaan atletik sendiri, khususnya lempar cakram, baru terjadi pada zaman purba, kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya bukti di dalam pujangga Yunani yang ditulis Homeros mengenai hal berkaitan dengan atletik. Di dalam bukunya juga menceritakan tentang pertualangan Odysseus yang terdampar di sebuah kepulauan bernama Phaeacia dengan rajanya yang bernama Alcinaus. Dalam pulau itu, Odysseus dibawa untuk menghadap sang raja, sehingga diadakan penyambutan yang meriah. Dalam penyambutan itulah diadakan serangkaian perlombaan yang diikuti oleh para pemuda Phaeacia dengan mempertunjukkan kemahirannya pada lomba lari cepat, gulat, lompat, tinju, serta lempar cakram. Setelah serangkaian perlombaan rampung, Raja Aleinous meminta Odysseus agar memberikan demonstrasi cara lempar cakram yang benar. Pada awalnya, Odysseus menolak secara halus permintaan sang raja. Namun karena sang raja menjelaskan bahwa permintaan beliau bertujuan agar pemuda Phaeacia dapat menyaksikan bagaimana cara melempar cakram yang sempurna, maka permintaan sang raja pun terpaksa dipenuhi. Tanpa melepaskan pakaian perangnya yang terbuat dari logam, Odysseus kemudian bangkit meminta izin kepada sang raja, lalu kemudian masuk gelanggang mengambil cakram yang terberat dan menggunakan gaya termanis melempar cakram itu. Cakram meluncur dan jatuh berdasarkan jarak yang dicapai atlet-atlet Phaeacia. Dari kutipan buku tersebut, dapat diketahui bahwa bangsa Yunani purba telah mengenal atletik. Di sini terlihat adanya nomor lari, lompat, serta lempar cakram yang merupakan nomor atletik yang kita kenal hingga sekarang. Gaya lempar cakram.
Gaya yang digunakan pada saat melakukan lempar cakram ditentukan pada awalan yang digunakan. Awalan tersebut ditandai dengan posisi tubuh pelempar saat melakukan persiapan, dan dalam posisi awalan tersebut terdapat dua gaya dalam melempar cakram. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Lempar cakram gaya samping. Gaya samping adalah di mana gaya dari sang atlet pada waktu persiapan menghadap ke arah samping atau searah dengan tangan yang nantinya akan digunakan untuk memegang cakram. Pada umumnya, samping yang digunakan adalah samping kanan, karena sebagian besar atlet lempar cakram menggunakan tangan kanan untuk melempar. Dengan menggunakan gaya ini, atlet dapat mengambil ancang-ancang dengan dua cara, yaitu membuat ayunan dari arah samping ke depan beberapa kali untuk mengukur sudut, kemudian pada ayunan kesekian ia akan melepaskan cakram sejauh mungkin ke depan. 2. Lempar cakram gaya belakang. Pada dasarnya, gaya cakram belakang ini hampir sama dengan yang digunakan oleh gaya samping. Hanya saja yang membedakan kedua gaya tersebut adalah dalam posisi tubuh saat memulai awalan. Menggunakan gaya ini tentunya mempunyai keuntungan sendiri, di mana jarak untuk menciptakan momentum lempar lebih luas, sehingga akan secara teoritis akan memperoleh lemparan yang lebih jauh. Meski demikian, gaya ini lebih sulit dilakukan daripada gaya sebelumnya, serta cenderung mempunyai resiko yang lebih besar, karena pada saat atlet menghadap ke belakang, ia tidak dapat menentukan titik lempar sebaik yang ada pada gaya sisi samping. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan gaya belakang, yaitu sang atlet akan membuat gerakan setengah lingkaran kemudian melepaskan cakramnya. Atlet membuat satu putaran penuh kemudian melepaskan cakramnya. Sebagaimana yang ada pada gaya samping, para atlet profesional cenderung akan menggunakan cara kedua guna mendapatkan hasil dari jarak lempar yang jauh, dan tentu saja cara tersebut sangatlah sulit. Teknik dasar lempar cakram. 1. Teknik memegang cakram. Teknik dasar dalam lempar cakram yang pertama dipelajari yaitu teknik memegang cakram dengan tepat dan benar. Berikut adalah cara untuk melakukannya. Letakkan cakram di telapak tangan kiri agar lebih mudah untuk memegangnya. Kemudian, pemegangan menggunakan tangan kiri ini berguna untuk pelempar kanan. Letakkan tangan kanan di atas cakram di bagian tengah, buka keempat jari dengan sedikit renggang. Hal ini berfungsi sebagai penutup pada bagian pinggir cakram. Lalu letakkan ibu jari bebas di mana saja pada cakram. 2. Teknik awalan lempar cakram. Yang selanjutnya adalah teknik dasar lempar cakram yang berupa teknik awalan. Teknik ini sangat wajib dipelajari untuk pelempar cakram dalam mengawali sebuah lemparan. Dengan awalan yang sempurna, maka akan menghasilkan hasil yang optimal. Lempar cakram diawali dengan posisi badan yang memutar. Putaran dapat dilakukan dengan 1/1/4 atau 1/3/4 putaran. Teknik awalan ini memang sangat berpengaruh kepada hasil dari lemparannya. Berikut merupakan cara melakukan teknik awalan lempar cakram yang baik dan benar. Posisi badan berdiri ke arah samping atas pada lemparan. Lalu kedua kaki dibuka selebar bahu, upayakan kaki serileks mungkin dengan tekuk sedikit. Fokuskan gerakan pada awalan, berjalan dengan baik, kemudian diikuti dengan ayunan cakram ke arah samping kanan, belakang dan kiri secara berulang-ulang. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 2-3 kali. Kemudian putar badan. Perlu kalian ketahui dalam teknik awalan ini seringkali terjadi kegagalan yang disebabkan oleh pegangan cakram yang kurang atau tidak kuat, serta tidak melakukan ayunan dengan benar ataupun tidak disertai dengan gerakan lanjutan. Putaran badan dilakukan secara cepat, putaran terhadap bagian bawah tubuh mendahului bagian atas tubuh.
ketiga, teknik melempar cakram. Teknik dasar selanjutnya ialah teknik dalam melempar cakram yang baik dan benar. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Tolakkan pada kaki kanan agar panggul dapat diangkat ke atas. Selepas itu, dorong kaki kanan ke arah depan dan atas. Badan dicondongkan ke arah kanan dan putar ke arah kiri, diikuti dengan putaran gerakan panggul ke kiri juga. Tumpukan badan kepada kaki kiri, letakkan badan ke arah lemparan penuh, kemudian lempar cakram ke arah depan atas. Cakram dilemparkan setinggi dagu dengan sudut sebesar 90 derajat. Lemparan tersebut dilepaskan dengan putaran searah dengan jarum jam. Lepaskan cakram pada saat berada di muka bahu dan dorong menggunakan jari telunjuk. Jika cakram telah dilemparkan sebelum mencapai muka bahu, maka lemparan akan gagal, serta akan membuat lemparan jarak dekat dan tidak keluar di daerah yang telah ditentukan. Tetapi jika pelepasan cakram terlambat, maka hasil dari lemparannya akan keluar dari daerah lemparan serta hasilnya tidak memuaskan. Cakram dilepaskan dengan posisi badan condong ke arah depan, fokus pandangan ke arah lemparan atau depan. Empat, sikap akhir lempar cakram. Teknik dasar terakhir yang harus kalian pelajari adalah sikap akhir pada saat melakukan lempar cakram. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pindahkan kaki kanan ke arah depan dan kaki sedikit ditekuk. Hal tersebut mencegah agar badan tidak keluar dari daerah lingkaran yang telah ditetapkan. Arahkan pandangan fokus menuju jatuhnya cakram serta letakkan kaki kiri di belakang. Posisikan badan berdiri seperti semula serta keluar dari lingkaran hingga lewati bagian belakang. Upayakan tidak keluar lingkaran dengan cara lari maupun melompat. Cakram. Seperti yang telah kita ketahui dalam bahasa Inggris, lempar cakram disebut dengan discus throw. Pada umumnya, cakram yang dilempar memiliki garis tengah sepanjang 220 serta berat 2 kg untuk pria, serta seberat 1 kg untuk wanita. Berikut lebih jelasnya. Berat cakram untuk putra 2 kg dengan garis tengah 219-221 mm. Berat cakram untuk putri 1 kg menggunakan garis tengah 180-182 mm. Cakram ini dapat terbuat dari bahan dasar kayu yang dibentuk menyerupai piring berbingkai sabuk besi. Namun ada pula cakram yang berbahan dasar karet padat dan biasanya cakram seperti ini hanya digunakan pada saat latihan saja. Berikut ini merupakan lapangan lempar cakram. Lapangan untuk lempar cakram memiliki bentuk lingkaran, di mana lingkaran tersebut merupakan tempat para atlet untuk melempar cakram. Jika ditarik dari garis tengah, ukuran lapangan memiliki panjang 2 garis keluar ke arah depan dengan membentuk sudut 40 derajat. Permukaan dari lapangannya pun haruslah datar, serta tidak licin, dan dapat terbuat dari semen, aspal, atau bahan lainnya yang tidak licin. Lingkaran lemparan dikelilingi dengan sangkar atau pagar kawat untuk menjamin keselamatan para petugas, peserta, dan juga penonton. Untuk lebih jelasnya, ukuran dari lapangan lempar cakram adalah sebagai berikut. Garis tengah lapangan berukuran 2,50 meter. Lingkaran untuk melempar pada pertandingan resmi terbuat dari metal ataupun baja. Perpanjangan dari garis tengah sepanjang 0,75 meter. Sudut lempar sebesar 40 derajat. Garis batas lempar, lebar garis 5 cm. Peraturan lempar cakram. 1. Untuk juri. Juri 1. Untuk juri 1, tugas utamanya merupakan memanggil para peserta, sekaligus menjadi pengawas gerakan-gerakan kaki yang mengalami kesalahan. Kesalahan tersebut dilakukan sewaktu berada di lingkaran pada waktu pelempar melakukan gerakan putaran, seperti halnya terdapat di belakang lingkaran lempar. Juri 2. Untuk juri 2, tugas utamanya merupakan sebagai pengawas gerakan kaki peserta yang salah pada sisi lingkaran, seperti halnya pada saat cakram tengah dilepaskan oleh tangan si peserta yang melempar. Juri 1 harus selalu siap dan sigap
dengan pengeras suara maupun megafon, serta sebaiknya agar selalu memegangnya agar mampu memberitahukan kepada seluruh peserta yang menjadi pelempar supaya bersiap. Juri 2 perlu memegang bendera yang menjadi pertanda atau sebagai isyarat bahwa apakah sah atau tidak lemparan dilakukan oleh peserta. Juri 3. Tugas utama juri 3 ialah menempatkan alat pengukur sesudah bendera penanda tempat jatuhnya cakram disematkan. Alat pengukur ini pada umumnya disebut sebagai ujung pita meteran. Juri 4 dan juri 5. Keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai pengamat dan setiap melihat tempat jatuhnya cakram paling dekat alias jatuhnya cakram pertama. Untuk peserta yang kidal, posisi juri ataupun wasit perlu untuk mengalami perubahan agar tetap mampu sinkron dengan keadaan selama pertandingan berlangsung. Aturan dalam bermain. Adapun peraturan yang berlaku ketika perlombaan lempar cakram berlangsung yang harus peserta pahami diantaranya adalah sebagai berikut. Pelemparan cakram harus diawali dengan sikap berdiri, serta pelempar tidak diperbolehkan untuk menginjak garis lingkaran. Terlebih lagi meninggalkan lingkaran sebelum posisi berdirinya dianggap absah lewat setengah lingkaran bagian dalam oleh juri atau panitia. Pengukuran dalam pelemparan akan dilakukan dengan lemparan yang ditarik dengan sumber menurut bekas dari tempat jatuhnya cakram. Persis di mana paling dekat dengan tepi pada balok. Bila pelempar terdapat 8 orang lebih, maka pelempar biasanya akan diberikan hak untuk melempar 3 kali. Dan juri selanjutnya memilih 8 pelempar yang paling baik untuk masuk final. Kesempatan melempar menjadi 6 kali dan akan masuk langsung final bila peserta lomba berjumlah di bawah 8 orang. Prinsip dasar lempar cakram. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa dalam lempar cakram terdapat berbagai gaya dan juga teknik dalam melakukannya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan, adapun prinsip dari lempar cakram yaitu teknik memegang cakram, teknik awalan, teknik melempar cakram, serta sikap akhir. Hal penting pada saat bertanding, sangat dianjurkan untuk melakukan putaran secara sempurna guna untuk melakukan putaran besar antara tubuh bagian bawah dan juga bagian atas. Cakram perlu didorong untuk melewati lingkaran. Pelempar harus dapat mencapai jarak yang cukup pada waktu cakram melayang melintasi lingkaran. Pelempar harus mendarat dengan jari-jari kanan, kemudian diikuti dengan gerakan memutar secara progresif. Pelempar harus mendarat dengan menggunakan kaki kanan, serta wajib tepat di titik pusat lingkaran, dan juga kaki kiri yang sedikit ke arah kiri dari garis lemparan. Hal yang harus dihindari pada saat bertanding. Pelempar pada awal putaran jatuh ke arah belakang, tubuh terlalu membungkuk ke arah depan, tubuh hanya berputar di tempat yang sama, pelempar melompat terlalu tinggi di atas udara. Pelempar menumpukan berat badan pada bagian kaki depan dan membiarkannya hingga jatuh. Kaki pelempar tidak rileks atau terlalu tegang sehingga pada akhirnya penempatan menjadi tidak sempurna atau bahkan salah. Pelempar melakukan lemparan sebelum waktunya. Pada banyak kasus, pelempar melempar terlalu dini atau terlalu cepat dari waktu diumumkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.